Oke, selamat sore semuanya. Hari ini saya dan tim kami ingin menjelaskan proyek kami di Coding Camp DBS Foundation dan di coding. Nah, di sini kami sudah membuat proyek yang bernama Nutrilens yang bertemakan Healthy Lives and Well-being. Nah, di sini ini ada anggota kami, ada Mas Dava, lalu ada Mas Adit, di sini ada Mas Edward juga, lalu ada dengan saya sendiri dan Mbak Shelly. Nah, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi proyek ini? Yang pertama, ancaman penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes, penyakit gula darah tinggi, dan lain-lain. Lalu rendahnya literasi gizi, yang mana setiap konsumen itu tidak selalu memperhatikan apa yang mereka konsumsi setiap harinya pada jajanan atau makanan ringan yang setiap hari mereka konsumsi. Nah, lalu yang ketiga itu takaran saji tidak seragam. Nah, pada setiap produk komersial itu setiap takaran saji itu tidak semuanya selalu seragam. Pasti ada yang menggunakan ukurannya mililiter, lalu ada yang gram. Nah, dan setiap jenis produknya juga itu tidak tidak pastinya sama, pasti ada satuannya yang berbeda-beda. Nah, lalu yang terakhir, keterbatasan pemindaian non-AI. Di sini kita sedikit memiliki platform yang memiliki untuk memindai semua jenis makanan. Nah, contohnya seperti ada di slide selanjutnya. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, nah, bagaimana mengimplementasikan arsitektur deep learning custom berbasis TensorFlow untuk mendeteksi dan melokalisasi area tabel nilai gizi secara akurat pada kemasan yang mengalami distorsi fisik. Lalu, bagaimana mengotomatisasi proses normalisasi variasi takaran saji produk pangan ke dalam unit standar per 100 gram atau mililiter agar selaras dengan acuan nutrient profile BPOM nomor 26 tahun 2021. Nah, yang terakhir, bagaimana membangun model machine learning yang mampu mengklasifikasikan tingkat kesehatan produk ke dalam peringkat NutriGrade grade A sampai E secara presisi berdasarkan adaptasi algoritma scoring Sante Public Reference. Tujuan aplikasi kami ini yaitu pertama, pemberdayaan konsumen. Itu membantu masyarakat mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka secara mandiri dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap asupan harian seperti gula, garam, dan lemak. Lalu ada demokratisasi informasi gizi. Nah, mengubah data tabel gizi yang selama ini terkesan eksklusif. Nah, atau hanya orang-orang yang bisa memahami kandungan gizi tersebut menjadi indikator visual universal yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat awam. Nah, Sally. Selanjutnya, perbandingan dengan aplikasi serupa. Kami membandingkan dengan aplikasi serupa seperti Yuka asal Prancis dan juga Foducat asal Amerika Serikat. Yuka berfokus pada pemindaian barcode untuk menilai dampak kesehatan dari suatu produk. Sedangkan Foducat fokus dalam menganalisis kandungan makanan secara mendalam. Dari hasil analisis tersebut, terdapat 3 kekurangan dari aplikasi lain. Yang pertama, keterbatasan geografis basis data. Produk-produk lokal Indonesia yang belum terdaftar tidak dapat dianalisis oleh sistem mereka. Yang kedua, absensi regulasi lokal. Regulasi yang digunakan belum menyesuaikan dengan standar dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, kerentanan terhadap struktur fisik, yang dimana aplikasi-aplikasi tersebut mengalami kesulitan dalam memindai kemasan yang miring dan juga terkena pantulan cahaya. Untuk menghadapi kekurangan-kekurangan tersebut, Nutrilens hadir dengan 3 nilai unggul. Yang pertama, sinkronisasi regulasi lokal BPOM. Nutrilens melakukan sinkronisasi regulasi lokal BPOM dalam normalisasi dan analisis nutrisi, sehingga hasilnya lebih relevan dengan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kemandirian sistem atau direct scanning. Sistem ini tidak bergantung pada barcode, tetapi dapat langsung melakukan analisis pada label informasi nilai gizi. Yang ketiga, skor multi-label yang valid.
Sistem kami dapat memberikan NutriGrade dari A hingga E untuk hasil dari analisis, sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami kandungan yang tertera. Nah, tiga langkah mudah untuk menggunakan teknologi kami itu, yaitu pertama, kirim foto makanan, lalu AI menganalisis, lalu dapatin laporannya dari hasil proses tersebut. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan itu untuk tim data science kami menggunakan beberapa library seperti NumPy, Pandas, Streamlit, lalu RoboFlow, Seaborn, Matplotlib, Python, dan Kaggle. Nah, alur kerjanya, dalam data running kami menggunakan NumPy dan Pandas, lalu di proses EDA dan EXDA kami menggunakan Seaborn dan Matplotlib. Nah, yang terakhir untuk dashboard kami menggunakan Streamlit. Nah, ini adalah hasil akhir dari tampilan dashboard kami. Nah, untuk dataset bisa kalian tekan sendiri. Baik, izin masuk. Oke, ini adalah case study dari peran AI Engineer, di mana di sini kami menggunakan beberapa library seperti NumPy, Matplotlib, Python, Flux, OpenCV, TensorFlow, Keras, Skeleton, sama Gemini API Key, di mana NumPy ini digunakan untuk manajemen array-nya, Matplotlib untuk melakukan visualisasi, Python adalah bahasa pemrograman dasar kami, lalu Flux adalah framework library yang kami gunakan untuk pembuatan backend, lalu OpenCV untuk melakukan computer vision, dan TensorFlow Keras kita menggunakan untuk penggunaan pembuatan model machine learning dan deep learning, dan kami juga menggunakan Gemini API untuk fitur tambahan. Oke, next. Oke, lalu di sini kami juga menggunakan beberapa case start, di mana salah satunya adalah menggunakan ngrok. ngrok ini digunakan untuk membuat aplikasi yang kita buat itu bisa bekerja melalui lokal. Jadi API AI yang kami buat itu akan dideploy menggunakan ngrok. Oke, selanjutnya kami menggunakan library Open Rapid OCR untuk melakukan optical character recognition. Lalu yang terakhir kami menggunakan Pandas untuk melakukan pembersihan data. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada alur kerja dari AI sendiri. Jadi untuk alur kerjanya dimulai dari user mengupload foto yang akan diproses melalui OpenCV, akan diubah menjadi grayscale, dan kemudian akan dikirim kepada model deep learning untuk deteksi objek dari tabel nutrisi yang kemudian akan di-crop kembali oleh OpenCV dan kembali dikirim ke Rapid OCR untuk diekstraksi teks dan angkanya. Lalu dengan Gemini API akan mengkonversi teks yang sudah didapat menjadi hasil yang lebih rapi dengan format JSON dan dikirimkan kepada model machine learning untuk diprediksi hasil scoringnya, apakah itu scoringnya A atau sampai E, kemudian melalui Flex akan dikirim ke backend. Next. Berikut adalah hasil akhir dari AI. Di sini machine learning memiliki 5 kategori dari grade A sampai grade E, yang dimana grade A sendiri ada 98%, grade B 95%, grade C ada 95%, grade D ada 93%, dan grade E ada 98%. Sedangkan untuk deep learning sendiri mendapat hasil 86% dengan hasil seperti yang dapat dilihat pada foto. Masuk ke full stack web developer, untuk tech stack sendiri kami menggunakan build tool Vue.js untuk front end-nya, dan juga menggunakan framework React.js sebagai framework utama dari front end. Untuk desainnya sendiri kami menggunakan Bootstraps sebagai library tambahannya, dan kami mendeploy di Vercel untuk bagian front end. Di bagian back end kami menggunakan Express.js sebagai framework utama dan menggunakan render untuk mendeploy bagian back end. Next. Gambar di slide adalah gambar dari landing page utama kami. Next. Lanjut ke alur kerja backend. Front-end akan mengirimkan metode post pada backend, lalu akan divalidasi oleh multer.js, yang dimana akan ada dua pilihan, yaitu valid dan tidak valid. Jika tidak valid, maka file tersebut akan return 400 atau file tidak valid. Dan jika valid, maka akan mengirimkan gambar tersebut ke Flash API. Lalu akan divalidasi oleh Flash
API itu sendiri, dan jika error akan return 503. Jika tidak error akan menerima respon dari Flash dan dikembalikan kepada frontend. Next. Oke, jadi itulah sekilas dari proyek kami. Mungkin proyek kami tidak bagus, tapi setidaknya kami sudah mencoba apa yang terbaik bagi menurut kami. Mungkin teknologi terbaik bukan sekedar tentang seberapa rumit algoritma di baliknya, melainkan tentang seberapa besar dampaknya dalam menyederhanakan hidup manusia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sebagai penutup kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.